Rizal Ramli masuk dan mengaum Rini dan Sudirman terpojok, Jokowi tetap berutang ya. Masuknya Rizal Ramli itu ke dalam kabinet Jokowi itu membuat publik terkejut ya. Alasannya jelas, Rizal Ramli itu sementara ini kan guarang ya terhadap dunia ya, IMF dan ADB ya, tiga lembaga keuangan internasional itu dicapnya sebagai agen neoliberalisme yang telah mencelakakan Indonesia ya. Lah begitu masuk kabinet itu sontak rupiah dan IHSG langsung merosot set. Sosok Ramli yang sangat anti utang itu membuat berbagai lembaga keuangan internasional itu sangat khawatir. Jadi itu ada indikasi bahwa dukungan dari lembaga-lembaga keuangan internasional kepada Jokowi itu makin hilang. Selain itu ada kekhawatiran pasar bahwa Jokowi itu akan kesulitan mengendalikan Rizal yang sosoknya itu kontroversi. Wah ini bahaya juga ini. Lihat saja sepak terjang Rizal, baru sehari dilantik aja menjadi menteri, itu dia tuh langsung memancing kontroversi dan langsung membuka front perseteruan dengan Menteri BUMN Rini Sumarmo. Gitu. Lah tanpa basa-basi Rizal tuh langsung menyemprot menteri agar Garuda Indonesia itu membatalkan pembelian sejumlah pesawat untuk penerbangan jarak jauh. Lah proyek ini kan tidak layak menurut Rizal. Penerbangan jarak jauh Garuda Jakarta Amerika dan Jakarta Eropa itu tidak laku dan telah menjadi sumber kerugian banyak perusahaan-perusahaan termasuk Singapura. Rini diam tak bisa membalas argumen Rizal. Rini hanya membungkam mulut Rizal dengan berkata bahwa proyek Garuda itu bukan urusan Ramli gitu katanya ya. Kontroversi Rizal Ramli itu juga terus berlanjut. Program listrik 35.000 MW yang digagas Jokowi dan Yusuf Kala dan kini menjadi proyek Menteri Sudirman Said tak ketinggalan disemprot Ramli. Ramli mengatakan bahwa target pengembangan listrik 35.000 itu harus direvisi. Alasannya, menurut Ramli adalah target itu tidak realistis. Karena apa? Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi gitu. Sebelumnya target itu kan dipatok dengan asumsi pertumbuhan ekonomi itu 5,6% per tahun. Semprotan Rizal itu ditentang oleh Menteri SDM Sudirman. Sudirman kukuh tidak akan merevisi target tersebut dan berklaim bahwa target tersebut adalah proyeksi kebutuhan listrik nasional hingga tahun 2019. Selain Garuda listrik, mega proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung juga tak ketinggalan seperti Rizal. Rizal yang menjabat sebagai penasihat ekonomi PBB itu menduga ada kepentingan bisnis pribadi pejabat dalam perang proporsional pengadaan kereta api cepat yang diperebutkan oleh Cina dan Jepang ya. Informasi tentang adanya backing dan pejabat yang bermain dalam proyek kereta api cepat itu diperoleh Rizal dari Jokowi. Akan tetapi meski adanya permainan di publik di balik proyek tersebut, ujar Rizal, pemerintah itu tidak akan terpengaruh dan tetap akan memilih yang terbaik. Namun menurut Menko Perekonomian Sofyan Jalil yang kini menjabat sebagai Kepala Bappenas, lamaran Jepang dan Cina itu sedang dinilai konsultan independen. Ditargetkan nama pemenang itu sudah keluar akhir Agustus mendatang. Garangannya Rizal Ramli juga dilihat daripada perseturuannya dengan Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani yang masih penuh dengan kebencian. Rizal itu pernah menuduh Sri Mulyani sebagai orang yang tidak memiliki nasionalisme sama sekali. Sri Mulyani itu katanya di berbagai kesempatan itu adalah kaki tangan kapitalis global. Rizal juga giat membangun opini publik bahwa Doktor Ekonom lulusan University of Illinois itu sesungguhnya kriminal yang bertanggung jawab terhadap skandal Bank Senturi. Wah, tak hanya Sri Mulyani, Partai Demokrat dan bahkan mantan presiden SBY secara keluarganya juga menjadi sasaran tembak Rizal dan kawan-kawan. Mereka seolah menerima aliran dana haram dari Bank Senturi. Ketika itu mereka tuh tampak sangat kompak dengan Golkar dan PKS yang sangat rajin menggempur pemerintah meski keduanya bagian dari koalisi. Rizal Ramli juga gencar menyerang neoliberalisme dan menawarkan ekonomi kerakyatan sebagai konsep terbaik bagi pembangunan. Sayangnya sampai sekarang tuh tak jelas apakah konsep tersebut sesungguhnya nama baru dari sosialisme atau bukan, atau proteksionisme ala Soeharto yang membatasi jumlah pemain di dalam perekonomian nasional dengan alasan untuk menumbuhkan industri dalam negeri. Wah, terlepas daripada itu semua bahwa yang pasti pemerintah itu sekarang sedang butuh banyak uang untuk merealisasikan program-program pembangunannya. Sebuah kenyataan memaksa pemerintah berulang kali menerbitkan surat utang yang baru 8 bulan berkuasa. Demikian besarannya nafsu berutang tersebut dia bila bergabung dengan swasta. Kini sekitar 56,8% dari nilai total ekspor Indonesia itu per tahun dipakai untuk mencicil utang. Wah, pecicilan kita ini. Nyicil utang. Sebelum menjadi menteri, Rizal tuh berulang kali menyatakan menutup kekurangan dana APBN dengan berutang adalah keperbuatan bodoh. Wah, gitu ya. Semua orang bisa. Lah coba nanti dibuktikan gitu ya. Berutang kepada lembaga keuangan negara dunia seperti IMF, Bank menurutnya adalah konyol. Lembaga-lembaga tersebut katanya selalu mengajukan berbagai persyaratan yang akhirnya punya menguntungkan mereka sendiri. Ditulis dari belakang sebetulnya sifat tersebut itu bersifat ambigu. Publik masih ingat bagaimana Rizal ikut dalam penandatanganan surat takluk pada kehendak IMF alias Loyal ke tahun 2001 ketika itu Rizal adalah Menko Perekonomian Dewa Abdurrahman Wahid. Rizal ada juga yang memimpin pertemuan-pertemuan untuk mengemis utang kepada IMF dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya.
Selain itu Rizal juga menemui konsultan CGI ya namanya ya, Forum Negara-Negara Lembaga Donor Kreditur untuk melaporkan sejauh mana pemerintah Indonesia telah melaksanakan titah IMF. Berdasarkan kepuasan CGI pada laporan tersebut, nilai pencairan utang Indonesia itu putuskan. Maka meski suaranya itu sangat tajam dan menggelikan, kehadiran Rizal Ramli di kabinet mungkin tidak akan mengubah haluan kebijakan ekonomi Jokowi. Akan tetapi tetap berberutang. Jokowi akan tetap berberutang apabila aliran dana dari Cina benar anjlok dan menjadikan ekonomi rakyat sekedar pemanis bibir karena tak bisa diandalkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Jokowi sendiri tampaknya juga tak ingin Rizal Ramli menjadi dominan di kabinet. Inilah mengapa ia menamatkan mantan gubernur BI di Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian. Sejauh ini Darmin tak pernah berbicara soal pro dan kontra neoliberis. Darmin namanya ia sekata dengan Index of Economic Freedom yang dirilis oleh The Wall Street Journal dan The Heritage Foundation. Dalam indeks ini di perekonomian Indonesia itu berada di peringkat 105 dari 165 negara yang disurvei. Itu berarti Indonesia itu termasuk dari jajaran negara yang perekonomiannya mostly unfree, hampir sepenuhnya tidak bebas dan atau sangat jauh dari liberal. Peringkat ekonomi jauh berada di bawah para tetangga dia saja, Filipina 76, Thailand 75, Malaysia 31 dan Singapura itu peringkat 2, peringkat teratas duduk di Hong Kong. Akankah keberadaan Rizal itu membuat kabinet Jokowi ataukah maksudnya memperkuat kabinet Jokowi ataupun malah sebaliknya justru kontraproduktif dalam kabinet Jokowi? Ya mari kita lihat dengan adegan sikut menyikut dalam kabinet Jokowi dan bagaimana cara mengatasinya. Wah ini emang iya ini, waduh ini memang sok terlalu keminter ataupun bagaimana sih? Ya kita tunggu saja. Apa namanya itu ya. Sungguh belajar dari pengalaman terbalu Rizal Ramli itu tidak bisa